Guru Najma. Ini beneran apa kawin? Lima palsu nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut. Ya, maaf Terkira palsu, oi. Ya, ini Bang Suma, ini Agus. Saya bilang mana Bang Suma? Ini Bang Suma nih. Takis kok. Nah, gua nggak mau tahu loh, Gus. Gua nggak mau tahu. Dia lagi bahas Firman. Nggak tanggung jawab, aku mute, nggak tanggung jawab. Gua mute deh. Aku mute deh. Bang Suma. Aku kamu. Jadi begini, Bang Juma. Tadi kan Agus katanya bahwa nih sebab segala ini dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ketika aku bacain pengertiannya, jadi begini, Bang. Sebab segala dari Kejadian sampai Wahyu, ya Firman itu adalah Allah kan. Sebab segala Allah yang engkau sampaikan kepada Allah yang menjadi manusia, ya kan, ini kan menjadi manusia. Kejadian 1:14 telah apa ya, ini merujuk kepada sifat Allah yang menjadi manusia, sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa bukan Firman Allah, nih Allah, bahwa Firman datang daripada Firman. Nah, ini dia. Dan mereka percaya bahwa Firman yang telah mengutus Firman yang menjadi manusia. Nah, ini Firman ini. Gus, gimana tuh Gus? Ayo Gus, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab Gus. Tuh, ada Bang Suma tuh. Tadi kau bilang mana Bang Suma? Nah. Lanjut dong. Ya, sebenarnya kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh orang Kristen secara berjamaah, terstruktur, terencana, dan tertuyul. Kenapa? Karena menurut Yesus, Firman itu kekal. Ya, Firman itu kekal. Ini kenapa ada musik ya? Oh, sabar. Oke, lanjut Ki. Iya, contoh misalnya dalam Yohanes 12 nomor 49 dikatakan, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri. Ini berbicara mengenai firman, kalam. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa firman-Nya atau perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi firman mau sampai kapanpun itu adalah perkataan, kalimah yang berasal dari kalam. Yesus manusia 100% yang berasal dari kalimah. Yang kekal itu adalah kalimatullah. Perkataan Tuhan itu kekal, kalam Tuhan itu kekal. Yesus kekal kagak? Tidak, karena dia pernah mati dan akan mati lagi nanti. Jadi ini kesalahan fatal yang dilakoni oleh Kristen selama kurang lebih 2000 tahun, karena mereka ini menggabungkan antara agama, ajaran para nabi dengan ajaran para penyembah berhala. Yaitu dia kawinkan ajaran Yahudi dengan ajaran Yunani. Lahirlah Katolik, lahirlah Kristen. Nah itu. Jadi asalnya itu di situ, sehingga untuk menobatkan Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan, penulis kitab Yohanes yang kita tidak tahu siapa penulisnya itu kemudian mencampur adukkan logos ini menjadi dewa. Inilah yang terjadi hari ini. Makanya orang Kristen itu sampai mati dia akan bingung terus. Apa itu firman? Apa itu Yesus? Apa itu kalimah? Apa itu perkataan? Apa itu khalik? Bingung. Makanya mereka tidak mendalami Bible. Karena mendalami Bible mengantarkan mereka keluar dari Kristen. Makanya mereka hanya imani aja, percayai aja doktrin dogma yang ada di gereja. Itu fakta. Makanya kalau berbicara mengenai firman, Yesus berkata lain, Kristen berkata lain. Karena mereka hanya agama yang lahir dari perkawinan antara agamanya Yahudi dengan agamanya orang-orang Yunani, yaitu Katolik. Demikian. Masya Allah.
Jangan-jangan gini Bang Polepo, jangan-jangan gini, aku adalah Alfa Midi, Alfamart menjadi Indomaret. Lanjut. Nah, kalau yang mengaku Alfa Omega itu bukan Yesus. Yang mengatakan akulah awal, akulah akhir itu bukan anak Maria, itu makhluk yang datang-datang tiba-tiba ngaku sebagai bintang timur. Itu makhluk lain itu bukan manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan, tapi itu Lucifer. Yang mengaku Alfa dan Omega itu iblis gitu. Karena kalau firman menjadi manusia itu 14 itu benar apa enggak? Bang Juma. Benar itu. Betul. Iya, terus sama seperti Matius 4 nomor 4. Makhluk Kita ini juga ada kita ini perbedaan makhluk. dua. Kita berasal dari ya kan? Tunggu, perbedaan ada Apa dua. tuh? Apa? Makhluk hidup itu hewan sama manusia. Makanya Allah berfirman. Ya kan? Allah berfirman, Ya, iya. menciptakan Sudah langit betul dan itu. bumi Sudah dan betul segala itu. isinya. Iya, terus Iya betul, termasuk bilang Yesus. makhluk? Iya, Makanya kenapa bilang makhluk? Yesus itu makhluk. Kan firman Yesus itu menjadi makhluk. manusia. Kan udah jelas kan di Ya, firman. Sekarang saya tanya, Udah jelas. Ya. Ini bisa dialog nggak sih? Apakah Iya, Anda iya. yakin dan percaya ucapan Yesus di dalam Matius 4 nomor 4? Manusia semuanya tercipta berasal dari firman. Percaya enggak? Berasal dari firman. Ya. Yesus berasal dari mana? Iya. Yesus itu datang dari Allah, melalui dari Allah, Roh Kudus. melalui Roh Kudus. melalui firman. Roh Kudus, Bang Juma. Roh Kudus. Tadi Anda mengatakan firman Iya, itu Roh menjadi Kudus. manusia. Firman itu menjadi manusia. Iya kan tadi situ bilang makhluk, nggak tahu, kamu nggak tahu ya kan, benar? Benar? Jalan Tadi bilang belakang. di situ Ini nggak diskusinya tahu. Ya kenapa kan, ini? nggak- Ngomong Iya, apa? kamu bilang Anda nggak ngomong tahu. sendiri. Ya, Gus. Apa Gini. Apakah Saya Anda ngomong sama Bang Juma di situ tadi saya dengar gitu loh. Diam dulu. Yesus Gus. itu Makanya saya makhluk. ambil dari firman. Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk. Percaya atau tidak? Makhluk itu saya. Anda jangan gila dong. Jangan pamer kegilaan, memalukan. Gimana Yesus itu kebenarannya makhluk. Kita dapat. Yesus itu makhluk. Mampus, kau ke gereja, colok pantatnya King Rikar, bapak angkatnya siapa Topi. Di dalam 1 Korintus 15:48, Yesus adalah makhluk yang sama dengan makhluk-makhluk surgawi. Gak bisa Anda lolos, karena kalian itu adalah penganut agama pagan. Kristen itu agama pagan. Kalau Anda pendeta di Indonesia mau berhadapan langsung dengan Bang Suma, silakan. Saya akan buktikan, saya akan paparkan melalui Bible, melalui Al-Quran, Kristen agama paganisme yang membungkus diri dengan ajaran Yahudi. Makanya ada aksesoris bernama Perjanjian Lama. Itu aksesoris untuk menutupi agama Kristen itu adalah agama paganisme. Titik. Siapa yang mengatakan itu? Zulkifli Emabas Official. Ada yang keberatan? Lapor. Kita ketemu, kita buktikan. Kalau Kristen selama ini penyembah makhluk. Selesai kan? Masya Allah. Jadi begini Bang Suma, saya juga agak membingungkan mereka ini kan. Dalil-dalil yang sudah eksplisit ya, eksplisit primer lah ya, tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Lalu dipatahkan oleh dalil-dalil yang sifatnya sekunder. Contoh di John 1:1. Iya. Itu gimana tuh? Disebabkan karena makhluk berbisik kepada Paulus. Apa yang dikatakan oleh makhluk tersebut kepada Paulus? Di manakah orang berkhidmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Makanya ajaran mereka diajarkan wajib hukumnya bodoh dulu. Gak boleh mendalami Bible pintar, nggak bisa. Harus bodoh dulu berdasarkan 1 Korintus 1 nomor 20 atau 1 Korintus 1 nomor 19. Wajib hukumnya bodoh. Wajib hukumnya goblok, wajib hukumnya tolol kalau mau belajar tentang kekristenan. Siapa yang mengatakan itu? Zulkifli Emabas Official. Tidak mau terima, lapor, kita ketemu di situ. Sederhana bukan? Oke Bang, kita sapa dulu Kepas, selamat siang. Selamat siang Pak Ustadz, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Ya Pak Kepas. Bos, atur dulu aku dengan Bang Suma nih, bisa? Oke, bisa. Jadi kita gantian aja ya.
Silakan Bang ditanggapi topik kita John 17:8 karena disinilah yang melenceng ajaran itu ketika firman itu dikatakan bahwa ya Allah itu sendiri. Lanjut ditanggapi dulu Bang King. Lanjut. Gini ya, aku kasih tahu dulu ya. Yesus itu gini dulu ya. Saya dari awal dulu ya. Bapa ya, Kristen menyembah satu Tuhan, yaitu Bapa yang Esa, yang Ahad, ya, yang tunggal adalah Bapa sebagai pencipta. Bapa ini mempunyai firman. Firman itu adalah perkataannya Bapa. Kalam, ya, perkataannya Bapa. Firmannya itu menjadi manusia, mengambil wujud manusia dalam diri Yesus. Jadi Yesus adalah firmannya Bapa, ya, mengambil wujud manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus adalah firman-Nya Bapa, perkataannya Bapa yang jadi manusia. Jadi Yesus adalah firman yang hidup. Firman yang hidup, bukan firman hasil ciptaan, bukan. Gitu Bang. Jadi Yesus itu firman yang hidup. Jadi kalau dikatakan segala firman yang telah Engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman itu, firman yang hidup itu sebagai utusan menyampaikan, menerima firman dari Bapa sebagai pencipta dan disampaikan kepada murid-muridnya, kepada semua orang. Maksudnya gitu Bang. Silakan Bang Suma. Ya, baik. Kalau berbicara mengenai firman, di dalam Mazmur 33 nomor 9 itu sudah sangat jelas. Fungsi firman itu kayak apa pada diri Tuhan. Dan juga dalam Yesaya 55 nomor 11, siapa firman pada diri Tuhan? Firman yang adalah kalam, yang kemudian merupakan sifat yang melekat pada diri Tuhan, adalah kemampuan, kemahaberkataan Tuhan. Itu disebut kalam. Sedangkan kalimah atau firman itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hendak menjadi apa? Kemudian hasil daripada kalimah yang berasal dari kalam Tuhan. Ide, gagasan melekat pada diri Tuhan. Ide, gagasan ketika ingin diciptakan, diaktualisasikan menjadi sesuatu yang baru dari diri Tuhan, maka Tuhan berfirman. Baca Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Makanya Yesus ketika dia datang, ucapan beliau sangat jelas. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendak aku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Di situ jelas ada dua kehendak. Dua kehendak. Jadi konsep Yohanes 1:14 semata-mata perkataan yang terlontar yang tadinya bersama dengan Tuhan yang disebut kalam, sifat, ide, gagasan, terlontar keluar. Jadilah hamil wahai Maria, lahirkan manusia untuk aku bernama Yesus. Lahir, nangis dia sang bayi. Maka firman tadi menjadi daging. Menjadi daging. Ketika menjadi daging selesai. Artinya apa yang diterangkan Mazmur 33 nomor 9. Apa yang menjadi perintah Tuhan maka jadi. Hanya dengan berkata semuanya ada. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua jadi. Semuanya jadi. Makanya kalau Anda ingin menelaah lebih dekat lagi, jangan jadikan Yesus sebagai firman atau sang firman, tapi jadikan sumber di mana Yesus berasal, itulah sang firman itu, dan buah daripada sang firman itu adalah Yesus. Baca Yohanes 1 nomor 3-nya. Dari dialah berasal segala sesuatu. Dari siapa? Dari sang pemilik firman. Yesus ini pemilik firman atau dia hanya firman? Yesus hanyalah firman. Artinya Yesus hanyalah ciptaan yang berasal dari sang sumber. Yesus mengatakan itu. Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak sang sumber. Siapa sang sumber? Sang pemilik firman. Siapa sang pemilik firman? Khalik, yang berkalam, yang berkalimah, yang berfirman. Berfirmanlah Tuhan, maka semuanya ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia tercipta bukan berasal dari roti saja, tapi juga berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo, Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya. Yesus tidak tercipta dengan sendirinya. Makanya Yesus mengakui, aku datang tercipta menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Berarti apa? Kun fayakun. Hamil maka hamillah, lahir maka lahirlah, jadi bayi maka jadi bayilah, mampus maka mampus ya Yesus. Itu fakta real. Kecuali sekali lagi Kristen ingin mempraktekkan bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi satu kebodohan? Kecuali ente mau mengikuti ini, tulul, tidak mau menggunakan akal, ya silakan. Silakan datang habis, silakan. Oke, Bang Suma gini. Yesus itu adalah logos. Di situ diartikan teks aslinya ya, adalah logos. Logos itu apa? Logos itu adalah pikiran, logika. Ya, bahasa Yunaninya logos ya, pikiran ya, pikirannya Bapa yang ada di dalam dirinya Bapa. Ketika kalam, logos, pikirannya Bapa itu menjelma menjadi manusia, ya, itulah Yesus mengambil wujud manusia. Itu dalam diri Yesus. Ya, Yesus adalah firman yang hidup yang ada dalam dirinya Bapa. Ya, jadi jelas. Jadi ada dua kehendak, ada dua pribadi. Ya, jadi Bapa, Yesus sebagai firmannya Dia, firmannya Allah, ya, yang mengambil wujud manusia. Jadi kalau di ayat mengatakan biarlah cawan ini berlalu sesuai dengan kehendakmu, ya kehendaknya Bapa. Ya kan? Jadi memang ada dua pribadi, Bapa sebagai sumber, Yesus adalah sebagai firman atau sebagai anaknya. Ya, istilahnya sebagai istilah ya. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jelas di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Ya. Jadi jelas memang benar. Jadi ada dua kehendak. Ya, Bapa sebagai pemberi firman, Yesus sebagai penerima firman. Dia adalah firman itu, kalam Bapa, kalam perkataannya Bapa itu. Ya, dia hidup, bukan firman. Ya, kalau bicara firman seperti Alkitab, Al-Quran kan itu firman ya, betul ya. Sesuatu yang dari Allah ya. Kalam perkataan itu adalah ciptaan. Tapi Yesus adalah firman yang hidup, bukan sebagai suatu ciptaan. Karena jelas firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 14. Firman itu telah menjadi manusia, ya itulah Yesus, Bang. Jadi memang sih Anda mungkin kurang paham ya sedikit ya, karena ya kita kan sudah imani, kami sudah ini, karena itu iman kami, dan itu jelas secara literasi juga mengatakan firman itu telah menjadi manusia, Bang. Itu Bang Suma. Iya, oke. Tuhan menginginkan kemudian terciptanya matahari atau terciptanya bulan atau terciptanya bumi. Tuhan mengatakan jadilah terang, jadilah terang. Dua kata ini, jadilah terang, itu firman. Itu firman, bukan terang. Kedudukan jadilah terang itu adalah firman, bukan terang. Tetapi apakah kemudian setelah jadilah terang ada perintah, instruksi, kehendak jadilah terang sebagai firman? Itu mandul firman itu, tidak jadi firman, tidak jadi terang, mandul dia. Sama seperti Bang Suma, jadilah, misalnya saya mengatakan jadilah buku. Apakah buku itu tercipta, benar-benar jadi? Tidak. Kenapa? Karena saya bukan Khalik, saya bukan Maha Pencipta, maka tidak terjadi buku, tidak tercipta buku. Tapi ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, apa yang terjadi? Maka jadilah terang, jadilah sumber cahaya, yaitu matahari. Berarti matahari ini pada mulanya adalah firman. Sederhana kok itu. Makanya Bible, Al-Quran, Injil, Torah, Zabur itu pada mulanya adalah firman, menjadi kitab. Siapa bilang Injil itu bukan firman? Firman. Siapa bilang kemudian Torah itu bukan firman? Firman. Siapa bilang Al-Quran itu bukan firman? Itu firman. Firman yang menjadi buku.
Yesus firman, firman yang menjadi manusia. Bang Suma firman, firman yang menjadi Bang Suma manusia. Bumi ini firman yang menjadi bumi. Segala sesuatu berasal dari firman. Mana di Al-Quran? Innama amruhu ita arada syai'a. Di mana? Di dalam Bible. Sederhana. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Hanya karena orang Kristen ini sudah terdoktrin Yesus itu adalah Tuhan yang adalah firman itu sendiri, diasaskan dari pengajaran bisikan makhluk yang datang kepada Paulus, maka seketika anak orang dijadikan sebagai Tuhan sembahan. Padahal dihadang oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dihadang oleh Yesus. Tapi apakah saudara Kristen ini sadar, bergeming dengan itu? Tidak. Kenapa? Karena pada diri mereka sudah bertengger, sudah dicengkeram oleh makhluk yang menyebut dirinya dengan bintang timur. Susah, sulit untuk keluar dari sana, kecuali mereka yang menggunakan akal. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allah ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai' halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Yesus binasa, ya. Segala keputusan menjadi wewenangnya, ya. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Di mana Yesus diceritakan binasa? Di dalam kitabnya saudara Kristen. Tertulis di manakah dia itu? 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka ia sendiri sebagai utusan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jelas. Yesus pun takluk, Yesus pun dibinasakan. Hanya ada satu yang tidak binasa, yaitu Allah. Kullu syai' haliku illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali hanya Allah. Yesus binasa, Yesus menaklukkan diri kemudian, dan hanya ada tinggal Allah saja. 1 Korintus 15 nomor 28. Jadi Kristen ini hanya karena kebodohan saja yang sudah disetting oleh Paulus sehingga mereka keadaannya kayak begini. Di manakah hikmat orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi kebodohan menurut Kristen adalah hikmat Tuhan. Maka untuk demi hikmat Tuhan, mereka wajib hukumnya menjadi bodoh. Sehingga memahami Bible pun harus dengan akal-akalan saja. Demikian. Nanti silakan betul. Menurut Suma ya, nggak apa-apa. Jadi gini Suma, bolehkah saya bertanya Bang Suma? Boleh, kan dari dulu kerjanya cuma gitu Bang, silakan. Iya, enggak, Anda kan kalau bertanya kan sudah sering ya. Sekarang giliran Kristen mau bertanya nih. Saya bertanya dengan ayat di Al-Quran ya. Tolong dicatat ya. Surat Al-Ma'arij. Pasti Bang Suma tahu ya. Ayat 1 sampai 5. Surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5. Apakah saya yang bacakan? Boleh ya? Silakan. Saya langsung terjemahan ya. Ya, silakan. Saya langsung terjemahan. Seseorang, ayat 1 ya. Seseorang bertanya tentang asap yang pasti terjadi. Ya. Ayat 2. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya. Ayat 3. Asap dari Allah yang memiliki tempat naik. Ya. Ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya, sehari setara dengan 50.000 tahun ya. Ayat 5-nya yang terakhir, maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Jadi gini Bang, maksud dari ayat ini kalau dirangkum ya, bahwa di situ dikatakan asap kepada seseorang ya, tak seorang pun dapat menolaknya ya, pasti akan terjadi
Ah, tapi di ayat keempat di sini Bang Suma dikatakan ya, para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun bagi kita. Kalau bagi malaikat ya itu 1 hari. Kalau bagi kita manusia itu 50.000 tahun. Jadi ketika seseorang yang dikena asap, yang ingin dikenakan asap dari Allah, ya kan, malaikat menghadap Allah itu setara dengan 50.000 tahun bagi kita, ya. Makanya muncul di ayat kelima mengatakan, maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Pertanyaan saya Bang Suma, pada saat Baginda Muhammad menerima firman dari Gua Hira, ya, yang dari Jibril, ya, dan kepada Muhammad, kemudian Jibril naik ke atas bertemu dengan Allah SWT, ya, itu buat kita manusia itu setara dengan 50 tahun. Jadi malaikat Jibril yang datang lagi ke dunia bertemu dengan Muhammad umurnya sudah berapa Bang Suma? Coba ini secara logika ya. Paham ya maksud saya ya? Ya, paham. Jadi Jibril ke atas itu setara dengan 50 tahun. Baginda menerima firman itu di umur 40. Jadi setelah Baginda menerima firman dan Jibril kembali ke dunia bertemu dengan Muhammad, Baginda umur berapa Bang Suma? Coba Bang Suma. Ini pakai logika. Silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang pertama yang Anda pahami di sini hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Nah, ini menggelikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumi kana miqdaru hamsina alfasana. Para malaikat Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Dalam sehari loh. Sudah dijelaskan di situ. Dalam sehari dengan setara 50.000 tahun. Hitungan manusia. Sekarang permasalahannya ketika kemudian penerima penyampaian wahyu ini jelas yang menghendaki adalah Allah. Maka hitungan yang digunakan adalah hitungan Allah, bukan hitungan manusia. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini yang memperjalankan bukan Rasulullah, tapi yang memperjalankan adalah Allah. Dijawab dalam Al-Qur'an, yudabbirul amra minas sama ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasana mimma ta'uddun. Dia Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Coba, dalam 1 hari urusan di atas muka bumi ini bagi Allah hanya sehari kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Menurut perhitungan manusia 1000 tahun, menurut perhitungan malaikat 50.000 tahun, menurut perhitungan Tuhan Allah hanya sehari. Jadi urusan pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah urusan Allah, itu adalah kadar Allah. Maka yang berlaku pada masa itu adalah kadar Allah. Kalau hitungan manusia kita dalam pandangan Allah itu hanya sekian detik saja selesai. Kenapa? Karena bagi Allah segala urusan langit dan bumi itu hanya sehari kadarnya. Al-Quran mengatakan itu. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdarul alfasana. Jelas itu Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 5. Jadi Anda tidak bisa kemudian mengukur Nabi Muhammad berapa usianya. Hai, pewahyuan itu adalah urusan Allah. Maka hitungan yang dipakai adalah kadar yang ada pada diri Allah. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya.
adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau perhitungan kita memang 1000 tahun, tapi perhitungan Allah itu hanya sehari. Makanya Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu, kenapa dia tidak mati disalib? Karena dia diselamatkan oleh Allah ke langit. Jadi usia Yesus atau Isa di langit hari ini baru 2 hari hitungan Tuhan. Yesus di atas langit itu baru 2 hari hitungan Tuhan. Makanya dia masih hidup. Jadi nanti dia turun ke muka bumi ini masih hidup. Kenapa dia harus turun? Karena dia harus mati di bumi, bukan mati di langit. Jadi bagi Allah, Yesus itu usianya di langit baru 2 hari. Itu adalah hal kecil bagi Tuhan. Demikian. Oke, cuma mengikuti pikiran Anda mengatakan itu kan pikiran hitungan Allah ya, yang dipakai ya. 1 hari ya, 1 hari aja. Tapi kalau hitungan kita manusia itu sama dengan 50.000 tahun. Itu dicatat malaikat 50.000 itu. tahun. Itu ya? Malaikat. Iya, malaikat. Malaikat bertemu dengan Allah. Malaikat bertemu dengan Allah itu hitungan Allah itu kan 1 hari. Ya. Hitungan Allah dengan malaikat 1 hari. Tapi hitungan kita manusia itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kita pakai logika ini Bang Suma ya. Bang Suma kan sering mengatakan harus sesuai dengan logika. Jadi waktu baginda, ya ini logika aja sederhana nih, menerima wahyu itu di umur 40 tahun, ya kan? Terus dikatakan di ayat itu 1 hari ya untuk Jibril menghadap ke Allah itu 50.000 tahun. Jadi yang kita tadi kan Bang Suma maka hitungannya Tuhan Allah emang udah benar, hitungannya Allah 1 hari aja Jibril naik turun ke atas. Tapi kita manusia ini kan baginda kan manusia, dia yang menerima wahyu nih ya diterima dari Jibril, ya kan? Kemudian Jibril datang lagi ke bawah, itu kan 50.000 tahun lagi hitungan manusia, ya kan? Makanya muncul ayat kelima mengatakan bersabarlah engkau Muhammad. Itu jadi ada kata bersabarlah engkau Muhammad. Jadi begitu lamanya. Oke lah, nggak usah hitung sampai 50.000 tahun lah, 1000 tahun aja lah, ya. Kalau Anda mengartikan pakai itu alegoris atau gimana, karena ada muncul ayat terakhir ya, di ayat kelima mengatakan bersabarlah engkau Muhammad, ya. Karena di situ kan ayat ini ditujukan sebenarnya itu kepada orang yang kafir ya, untuk yang menerima azab, ya. Karena azab itu kan sesuatu yang lama gitu kan, lama. Ya orang bisa kena azab itu. Dijelaskan di situ. Karena 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Baru dia bisa kena. Wah, sampai mati dong orang itu baru dapat azab. Kayak gitu Bang. Ini logika sederhana aja nih Bang Suma. Coba menurut Anda gimana itu? 50.000 tahun. Ya kita pakai hitungan manusia juga. Karena kan baginda kan manusia. Ya kan? Kalau Jibril dengan Tuhan kan 1 hari ya. Tapi beliau menerima firman itu masa 50.000 tahun? Nggak usah lah 100 tahun aja lah. Atau ada penafsiran lain yang dimaksud dengan itu? Silakan dulu Bang Suma. Oke. Di Jakarta ada orang yang menunggu barang berupa sepeda. Ada 2 kurir dari Makassar. Kurir yang pertama menggunakan kapal laut. Kurir yang kedua menggunakan pesawat. Bagi hitungan sang penunggu, ini barang saya ini nyampe, karena bagi penunggu ini adalah kapal laut. Ini barang saya nyampe 3 hari ini. Tapi ada kurir yang jauh lebih hebat, yang mengantarkan sepeda barang yang ditunggu oleh sang penerima hanya dalam waktu 2 jam. Tiba di rumahnya, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari Makassar. Buat apa? Antar sepeda yang Anda pesan. Loh, kok bisa? Hitungan saya 3 hari loh. Ya itu hitungan ente. Tapi hitungan saya itu hanya 2 jam. Sampai sini paham? Ente yang menunggu 3 hari, tapi bagi saya 3 hari itu hanya 2 jam. Nih sepedamu. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah. Hitungan Rasulullah 1000 tahun. Tapi bagi Allah itu cemen, itu kecil.
Itu urusan hanya kadarnya 1 hari bagi Allah. Anda sedang mengukur ukuran takaran manusia. Allah tidak. Sama seperti yang menunggu kurir. Hitungan manusia dia tunggu 3 hari melalui laut. Tapi Allah menginginkan kurir yang lain dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Cuma 2 jam naik pesawat. Hitungan penerima kurir adalah 3 hari 3 malam. Hitungan Allah cuma 2 jam. Sampai. Ini yang Anda ingin uraikan kemana? Anda ingin menguraikan, ya bagi Tuhan memang 2 hari 2 jam. Tapi bagi manusia 3 hari 3 malam. Loh, sekarang Allah yang menginginkan perjalanan itu terjadi. Kalau ukuran makhluk memang 3 hari 3 malam. Ukuran Tuhan kagak. Kalau sampai ini aja saudara tidak paham, ya luar biasa itu. Inilah yang saya katakan 1 Korintus 1:20 itu tadi. Hikmatnya digantikan dengan ketululan. Saya kira Anda bisa paham ini, karena Anda masih menggunakan Al-Quran ini yang Anda bahas. Tapi kalau Bible kan wajib kemudian tulul. Tapi kalau Al-Quran wajib kemudian cerdas. Disilakan. Oke, gini Bang semua. Yang Anda izin sedikit host Kang Richard. Ya. Tabedeng, Zuhur mau lanjut atau bagaimana? Iya, mau rehat dulu? Saya sholat dulu 10 menit. Habis itu silakan kita lanjut lagi. Diambil alih dulu 10 menit ya. Ya. 10 menit insya Allah. Ya. Silakan. Oke. Ya, lanjut Kang Richard. Ya, jadi gini, analogi yang dipakai oleh Bang Suma 1 hari atau 2 hari dengan 1 jam menggunakan pesawat, itu sebenarnya itu nggak masuk Bang, karena gini, itu sebenarnya itu manusia, hitungan manusia juga itu. Kalau yang dikatakan 2 hari atau sampai 1 jam itu hitungan manusia. Ya, ini yang tertulis, ini yang tercatat, ini jelas sekali nih, 50.000 tahun. Apakah itu alegoris atau ada arti penafsiran lainnya? Itu yang saya mau kejar di situ, Bang Suma. Karena kan nggak mungkin banget tuh kalau dibilang 50.000 tahun, 100 tahun saja, ya kan, manusia kan nggak sampai umur 100 tahun, ya kan? Nah, jadi makanya muncul di ayat terakhir itu, bersabarlah karena begitu lamanya. Karena hitungan manusia ini, kalau hitungan Tuhan kan cepat, ya 1 hari atau bisa, ya jangankan itu 1 hari, kalau hitungan Tuhan itu hitungan detik bisa, dia kan berkuasa, ya kan? Jadi kalau Anda menganalogikan tadi yang kurir yang ngirim sepeda yang 2 hari dengan yang 2 jam naik pesawat, itu sebenarnya hitungan manusia itu dua-duanya Bang. Gitu. Hanya ayat ini yang saya mau bingung, kenapa sampai memakai 50.000 tahun. Itu yang apakah ada arti lainnya, atau kalau di arti penafsiran lain mungkin lama gitu, nggak usah disebut ininya, lama gitu, bahwa seseorang itu akan kena azab. Nah, itu ayat ditujukan sebenarnya untuk orang kafir yang akan kena azab gitu, dan seorang pun akan menolaknya, bisa menolaknya, atau akan terjadi hanya waktunya, bisa lama gitu, ya kan, bisa lama atau bisa cepat. Tapi di situ dijelaskan 50.000 tahun. Wah, itu suatu hitungan manusia itu terlalu jauh gitu, nggak sesuai dengan akal, atau ada penafsiran lain, nggak diartikan secara literasi bahwa itu betul-betul 50.000 tahun. Kacau lah kalau 50.000 tahun, ya kan? Ya gitu aja dulu Bang. Oke, kita sapa dulu sebelum saya rehat dulu. Bang Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya. Tapi Ardiansa, bantu jawab dong. Apa aku masih makan? saya juga mau rehat. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan sedikit, Bang Paulus mungkin. Bang Paulus Moe. Cek. Bang Paulus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku buat Pak Ardian, salah bukan buat Haji Yesus. Tadi Yesus kok sudah. Makan dulu.
Ya, sebenarnya mudah ya. Ini kan berbicara Tuhan kepada manusia. Ini dibalik cara berpikirnya Oten gitu loh. Dia berpikir manusia kepada Tuhan. Ini otaknya di mana gitu ya? Menurut saya apa yang katakan botol tadi itu betul gitu. Ini berbicara Tuhan kepada manusia gitu kan. Ini dibalik Oten bagaimana manusia mengukur Tuhan. Ini kan yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, ini adalah disinilah kegagalan kalian ini. Kalian mengukur manusia kepada Tuhan. Ini berbicara Tuhan yang sedang memberi firman, menyampaikan firman kepada manusia melalui malaikat Jibril. Itu dibalik oleh Oten manusia yang seolah-olah datang kepada ini gitu loh. Ini Tuhan memberikan firman melalui malaikat Jibril. Itu sederhana loh kalau menurut kita. Jadi tidak ada yang sulit buat Tuhan gitu. Kalau diukur manusia, oh sekian lama sekian. Ini yang ditarik oleh teman kita Bang Richard ini mengatakan kalau ukuran manusia ini kan nanti 1000 tahun. Ini manusia mengukur Tuhan gitu loh. Oh lucu gitu loh. Dia kita ukur sekarang Tuhan sedang memberikan sesuatu kepada manusia, mudah bagi Tuhan. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Iya, masa Tuhan dikritik gimana sih Bang King? Masa Tuhan dikritik sama ciptaannya gimana sih? ini kita kajian lah, anggap ini kajian kan, ya kan, diskusi lah. Iya, iya, diskusi betul. Ayat-ayat yang kita nggak paham gitu kan secara literasi, mungkin ada arti penafsiran di luar itu yang lebih tinggi gitu, karena kalau dibilang 50.000 tahun, waduh. 100 tahun aja manusia syukur-syukur bisa hidup. Betul. Itu udah disampaikan udah disampaikan Bang. Itu cara orang mengukur dari manusia. Tapi kalau bicara ukuran Tuhan beda gitu loh Bang. Ya, nah, kita lanjut kepada firman tadi itu loh Bang. Saya lebih tertarik kepada firman tadi. Sebentar dulu. Oke, silakan. Kita pertajam sedikit dulu ya. Di ayat 4, para malaikat dan Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya kan? Jadi jelas ada bagiannya. Jadi Jibril dengan Tuhan itu 1 hari. Kita bagiannya kita kalau 1 hari itu setara dengan 50.000 tahun gitu Bang. Jibril dengan Tuhan. Maksudnya gimana Jibril dengan Tuhan? Berarti Tuhan itu juga memerlukan waktu. Ardiansa, dengar dulu. Ya, Anda bilang tadi Jibril dengan Tuhan. Ya Allah, dengar di sini ayat 4. Jibril menghadap ke Allah ya. Itu 50.000 tahun. 1 hari. Ya, 1 hari. Itu 1 hari kalau Jibril 1 hari. Kita di sini 50.000 tahun. Ya kan? Ya, sama dengan manusia ini ya ke bulan. Itu hitungannya jaraknya berapa kilometer itu, berapa hari kita bisa sampai ke bulan melalui pesawat luar angkasa. Ya kan? Terus. Kalau bagi Jibril itu kan nggak sampai, bisa hitungan detik, 5 detik Jibril Allah bisa sampai cepat. Tapi hitungan kita manusia, ya kan? Itu lama. Kayak gitu. Iya, terus Bang. Kenapa emang kalau lama kenapa? Anda gimana? Menurut saya ya nggak apa-apa. Gimana apanya? Gini, aku ulang lagi ya. Masa nggak boleh? Dengar ya, Ardiansa, baginda umur 40 tahun, ya, menerima wahyu di Goa Hira, ya kan, yang disampaikan oleh Jibril, ya kan. Terus Jibril menghadap ke Allah SWT, itu kan cuma 1 hari. Nah, tapi kalau yang kita rasakan, itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, jauh lama gitu. Jadi Jibril balik ke dunia lagi, ketemu baginda, menghadap ke baginda untuk wahyu berikutnya. Itu kan baginda sudah umur berapa? Okay. Ditambah dengan 50.000 tahun gimana? Ini hitungan manusia. Udah selesai? Ya, silakan. Yang pertanyaan saya, yang memperjalankan Rasulullah kepada Allah siapa? Yang memperjalankan? Siapa? Malaikat atau Allah? Malaikat kan diutus, Ardiansa. Malaikat diutus kepada berarti Rasulullah naik malaikat gitu. Malaikat turun ke dunia ketemu baginda itu kan cuma 1 hari. Sebentar Ardiansa, kamu pertanyaan ini katanya mau jawab aku. Bertanya pendek dong, santai aja. Saya bertanya pendek. Nggak perlu. Nggak perlu. Dengerin dulu aja. Dengerin dulu. Ya, makanya. Dengerin dulu. Ini cukup jawab pertanyaan saya secara pendek gitu loh.
yang memperjalankan Rasulullah ke Allah siapa? Iya, Allah yang memerintahkan Jibril. Berarti Rasulullah menaiki Jibril gitu? Bukan menaiki Jibril. Nah, terus Jibril menaiki Rasulullah gitu? Jibril datang ketemu baginda di Gua Hira. Ya, terus naiknya pakai apa? Kemana-mana ini. Naiknya pakai apa naiknya? Naiknya gimana? Jibril ke apa sih? Emang naik apa? Naik onta? Loh lah iya saya tanya. Loh naik apa terus? Rasulullah naik apa? Rasulullah kan cuma ketemu Firman itu di Gua Hira. Enggak naik ke atas. Naik apa? Naik Jibril dinaikin gitu maksudnya? Kok naik Jibril? Enggak ada Jibril dinaikin. Lah iya berarti kan bukan hitungan berarti bukan hitungan malaikat kan, betul? Betul nggak? Hitungan malaikat kan 1 hari. Ini kan hitungan manusia. Itu kan hitungan malaikat. Itu kan hitungan malaikat, betul? 1 hari kan hitungan malaikat, betul? 1 hari. Tapi bagi kita manusia kan 50.000 tahun. Ya, terus Rasulullah diperjalankan itu menurut hitungan malaikat atau menurut hitungan manusia atau menurut hitungan Allah? Ya, karena baginda kan manusia. Saya tanya, berarti menurut hitungan manusia gitu? Karena baginda manusia, ya hitungan manusia diambil dong. Gitu. Begitu, jangan hitungan malaikat. Kalau hitungan malaikat ketemu Tuhan, Allah itu kan hari. Berarti Rasulullah naik itu dengan sendirinya atas keinginan Rasulullah sendiri tanpa ada ikut campur Allah. Rasulullah nggak naik. Oh, gitu. Mana sih maksudmu, Ardiansa? Loh, Rasulullah nggak naik, berarti turun. Dia tidak turun. Menerima wahyu. Loh, emang baginda ini naik bahas Isra Mi'raj. Ini bahas Isra Mi'raj atau bahas pewahyuan di dalam Gua Hira? Loh. Ini di Gua Hira, bukan Isra Mi'raj. Ini Gua Hira, lain lagi. Ini bahas apa sih? Isra Mi'raj bukan? Bukan, ini di Gua Hira. Oh ya, terus kenapa? Lain lagi kalau di Lailatul Qadar, ya kan? Dengan ini terima wahyu di atas, lain lagi itu. Oh, iya. Nah, kalau itu dia pakai apa itu ya, burung ya, apa kan namanya? Ya terus, kan? Terus. Intinya di mana? Bertanya itu bisa jadi karena ya belum pakai kendaraan Allah. Ya, bisa jadi. Tapi kalau yang di Gua Hira enggak, dia menerima wahyu langsung. Santai gitu, Bang Ardiansa. Saya ingin sedang bermain-main dulu. Sabar ya teman-teman ya. Oke, jadi masalahnya di mana tuh? Malaikat Jibril naik turun gitu maksudnya. Terus Rasulullah kok nggak tua-tua gitu karena 50.000 tahun gitu ya? Gini, asal tahu asal ayatnya ini ya. Ayat ini diberikan kepada orang kafir nih yang menantang ayat Allah. Yang mana? Itu makanya buka Al-Ma'arij ayat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5, ya kan? Al-Ma'arij. Ya baca. Udah ya, aku baca, tunggu ya, nggak apa-apa. Ya baca. Temannya. Ini. Ya, seseorang bertanya tentang asap yang pasti terjadi, ya. Bagi orang kafir tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya ayat kita. Asap dari Allah itu memiliki tempat naik. Ya, ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Makanya muncul itu kan di luar nalar, ya kan? Kemudian di ayat 5-nya diperjelas lagi. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik, karena memang lama. Apakah itu arti secara literasi 50.000 tahun atau ada penafsiran lain? Literasi. Sekarang penafsiran yang Anda teman-teman di bawah sabar ya teman-teman di bawah ya, sabar ya. Saya sedang pemanasan dulu ya. Ya, gimana? Ya. Iya, makanya aku tanya di situ itu literasi alegoris. Literasi, bukan alegoris, bukan. Iya, makanya diartikan, coba menurut Anda gimana? Itu yang aku coba bertanya ke masalahnya apa gitu loh. Ada nggak masalah di situ? Ya masalah lah, kamu tuh. Apa masalahnya?
Dan kamu itu 1 hari bagi Jibril itu sama dengan 50.000 tahun bagi kita manusia. Terus? Jadi kalau Jibril turun lagi ke dunia itu 50.000 tahun. Baginda sudah umur berapa? Oh gitu. Terus masalahnya di mana? Ya masalahnya nggak sesuai dengan logika. Oh nggak sesuai dengan logika. Oh gitu. 50.000 tahun. Jadi dia terima wahyu lagi dari Jibril. Oh iya. Ini utus dari Allah. Ya, kalau saya belum masuk ke dilatasi waktu sebenarnya teman-teman ya. Gini. Umur 40 dia 50.000 Gurunda udah. tahun dia umur berapa? Afwan Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ya, Dek. Saya sebentar lagi, Dek, mau ke gunung. Nanti dilanjutkan. Siap, ya, Gurunda. kita sudah menjelaskan, kita sudah memaparkan, tapi umat Paulus ini tetap aja dengan logikanya sendiri. Ya, padahal sabar dulu. Padahal Tuhan itu tidak Tuhan itu tidak ada yang mustahil baginya, itu pasti. Nah, sekarang giliran saya bertanya dengan materi yang sama. Boleh ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 3 nomor 8, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Oke? Ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Lukas 1 nomor 19, di situ diterangkan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Nah, di bulan ke-6 Gabriel naik lagi ke langit, kemudian turun lagi berurusan dengan Maria. Berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria? Jawab. Ya. Cuma di situ kan tidak ada ayat penjelasan 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Itu dikatakan 1000 tahun. Ada dalilnya. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Jangan menangis dulu, saudara. Jangan Anda menangis dulu. Di situ jelas sabar, saya jelaskan ayatnya dulu, dalihnya dulu, bukan ayat. Dalihnya saya ajarin Anda dulu. Di terjemahan lama jelas dikatakan, perkara yang satu ini jangan kau lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun kepada siapa? Kepada manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Gabriel datang kepada Zakaria, itu kan bukan ukuran manusia, ukuran Tuhan kan, tapi ukuran manusia kan. Lalu kemudian Gabriel datang juga kepada Maria pada bulan ke-6. Pertanyaan saya, jarak antara Zakaria dengan Maria itu harus 1000 tahun dulu dong, kalau mengikuti narasi Anda. 1000 tahun dulu. Nah, sekarang saya mau bukti apakah Zakaria dengan Maria usianya, tautannya itu 1000 tahun. Jawab tidak pakai conyor. Silakan. Nah, itu konteksnya berbeda ya. Coba kamu bilang tadi di 2 Petrus berapa? Coba. Baru mau belajar. Baru mau belajar rupanya. Sama-sama konteks berbeda. Saya tidak sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya menguji bahwa ketika orang Kristen membahas Al-Quran cerdas secerdas-cerdasnya, tapi ketika belajar Bible dungu setul dungunya. Itu fakta. Itu fakta. Yang diawalkan tadi saya sudah mengatakan 1 Korintus 1 nomor 20, wajib hukumnya orang Kristen itu tulul ketika membahas kekristenan, ketika membahas Bible. Wajib hukumnya Kristen itu tolol sebodoh-bodohnya. Itu wajib kalau belajar Bible. Tapi kalau belajar Quran, bertanya Al-Quran, sangat kritis, sangat cerdas. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara dikatakan Tuhan 1 hari bagi manusia adalah 1000 tahun. Bagaimana dengan malaikat? Lihat aja, Tuhan 1 hari, manusia 1000 tahun. Berarti ada jarak pemisah antara waktu di dalam pandangan Tuhan dengan waktu dalam pandangan manusia. Zakaria, kepadanya datang Gabriel. Lalu kepada Maria, Gabriel juga datang. Pertanyaan saya, berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria ketika hitungannya adalah 1000 tahun? Jawab nggak pakai nyoyor. Sebentar semua. Kamu buka tadi 2 Petrus berapa tadi? Coba. Mati Mija. Kamu buka dulu 2 Petrus berapa yang kamu sebut tadi? Tadi lincah Al-Hijr langsung ketemu. Kita kan bicara dalil nih. Coba. Berarti selama ini Anda hanya Al-Ma'rij apa?
Ketika Anda belajar Quran, bertanya tentang Quran, Anda langsung masuk kepada dalil. Artinya Anda paham dong ketika bertanya tentang Al-Quran surah Al-Ma'rij tadi ya, Al-Ma'rij tadi ya, langsung paham Al-Ma'rij ayat 1 sampai 5. Giliran ditanya Bibelnya dengan narasi yang sama, bingung. Harusnya Anda menggunakan senjata. Sebut dalilnya kalian, ayatnya. Saudara, inilah pembuktian kalau Kristen itu tulul berbicara mengenai Bibel, tulul. Buktinya Anda nggak tahu. Buktinya nggak tahu. Ayat berapa? Ketika saudara bertanya tentang Al-Ma'rij, lantas saya membawa Al-Isra, saya bawa surah apalagi As-Sajadah sebagai tameng untuk mengajari dan menguliti isi kepala Anda terhadap Quran, ya kan? Seharusnya Anda turun perang. Seharusnya ketika Anda turun perang logika, perang kebenaran, Anda punya senjata. Framing Bang Suma. Ini saja di ayat berapa ini bukti kan? Ayo, teman-teman, orang ini cerdas tidak ketika membahas tentang Al-Quran? Cerdas. Ketika membahas Bible, apa yang terjadi? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? Inilah yang saya katakan. Orang-orang Kristen ini tululnya. Kalau membahas Bible, tululnya. Kalau bahas Bible. Tapi kalau bahas Al-Quran lincah. Oh, ini lincah kalau Al-Ma'rij ayat 1 sampai ayat 5. Di situ dikatakan pada malaikat Jibril. Coba. Sekarang kamu baca coba 2 Petrus. Anda tidak membacanya pun kami sudah paham. Anda menyebut Al-Ma'rij, kami sudah tahu. Jangan asal narasi, harus ada dalil. 1000 tahun seimbang dengan sehari bagi Tuhan itu tertulis di Bibelmu. Iya, 2 Petrus berapa tadi kamu ngomong? Ayo, mantapnya. Kalau begini, saudara King Ricard, bapak angkatnya Logila, begini Bung, begini saudara, di mute dulu mulutmu, begini. Orang Kristen itu kalau dia belajar dan dia orang pintar pasti mendalami Bibelnya, selayaknya kami mendalami Al-Quran. Inilah bukti kebenaran yang saya katakan barusan. Orang Kristen membahas Bibel itu tulul karena memang sudah diprogram seperti itu. 1 Korintus 1 nomor 19, aku telah menghilangkan kecerdasan, aku melenyapkan kepintaran orang-orang yang cerdas, pikiran orang yang berpikir telah kuhilangkan dan telah kulenyapkan. Nah, ayat 20, dalih 20-nya dikatakan bahwa Tuhan menggantikan hikmat dunia dengan kebodohan. Inilah yang kamu anut sekarang. Belajar Bible pasti tulul, belajar Al-Quran cerdas-cerdas sedikit ya kan, gitu kan. Tapi giliran bahas Bible tulul. Udah disampaikan bagi Tuhan dalam Bible 1 hari serara dengan 1000 tahun. Masih bertanya 2 Petrus berapa, 2 Petrus berapa, 2 Petrus. Berarti selama ini Anda tidak mendalami Bible. Itu bukti. Kamu bisa hafal semua juga ayat kalian? Enggak juga kan? Tapi ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, minimal kami paham, minimal kami langsung tahu. Ini ratusan ribu ayat ini loh. Ratusan ribu ayat. Kamu sebut saja, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Sekarang saya tanya, pernah tidak Anda dengarkan di dalam Bible 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah mendalami Bible. Anda tidak pernah mendalami kitab. Cuma kamu harus membuktikan dong. Nggak boleh begitu asal ngomong. Percuma dong dijadikan guru oleh si Logila. Saya baca dalilnya lagi ya. Terjemahan tahun 1954. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jelas tertulis di dalam kitab saudara. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Tanda bahwa Anda belum layak diskusi dengan bangsa. Anda nggak ada pendalaman materi terhadap Bible. Gimana cerita itu? Anda kamu kritis. Kamu yang membuktikan dong. Kayak tadi Anda kritis. Anda kritis terhadap terjemahan Al-Quran. Tapi Bible Anda buta.
Gimana ini? Tapi gini Bang Juma, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan di kejadian 2:17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Itu katanya di hari Tuhan. Makanya Adam hidup 1000 tahun. Ya itu dia makanya. Ya, jadi teman-teman, ini pelajaran saudara Islam, saudara Muslim. Ketika Anda bertanya tentang Bible, Anda harus akui diri Anda terjun ke dunia perang logika. Dua agama ini perlengkapi diri Anda dengan senjata-senjata yang bisa kemudian membuka, menyadarkan saudara-saudara Kristen. Begitu juga ketika mereka bertanya, saudara juga harus mampu menjawab dengan sumber-sumber primer dari Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, kalau tidak maka seperti ini, Ricard ini sudah dipermalukan nih. Di dalam Bible-nya dikatakan tidak ada. Tadi dia mengatakan ada. 2 Petrus katanya. Nah, terus ditanya tidak ada. Dia nyebut 2 Petrus, tapi sekarang dia mengatakan tak ada. Percuma dia jadi bapak angkat daripada si Topi ke begini caranya. Gimana? Murtad setengah-setengah Topi dibuatnya. Allahu Akbar. Oke, Dinda Ardiansa mungkin bisa dilanjut. Saya main gitar dulu. Lanjut aja Gurunda. Kita nyimak. Gak bisa lagi dia. Gak bisa dia. Cuma udah jelaskan tadi di ayat berapa. Aku nyari juga, aku nggak dapat ya sudah ada masalah. Iya kan? Sekarang aku bertanya. Jujur dia. Saudara-saudara, sabar dulu. Saudara-saudara. Nggak masalah, semua nggak masalah. Kita tidak bisa percaya orang ini dengan mengatakan saya tidak menemukan. Kita tidak percaya. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan bahwasanya sabar. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan dia tidak temukan dalil itu. Kenapa? Sebenarnya dia menghindari untuk membahasnya. Karena kapan malu? Dia pasti malu. Karena saya sudah siapkan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Itu butuh berapa tahun dari langit ya turun ke bumi untuk menguasai Saul. Ini 1000 tahun. Pertanyaannya, Saul ini usianya berapa tahun rupanya hidup? Mampus, ya kan? Kemudian Gabriel datang kepada Zakaria, datang kepada Elizabeth, datang kepada Simeon, datang juga kepada Maria, datang juga kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya? Ketika dia memberikan kekuatan kepada Yesus, butuh berapa tahun? Sedangkan Yesus usianya cuma 33 tahun. Ya. Makanya saudara Ricard mengatakan, aku tidak menemukan dalilnya di Bible. Ini apa-apaan? Tidak ditemukan katanya. Padahal Bible-nya sudah jelas sekali tuh. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan samping, terjemahan kiri, kanan, atas, bawah. Semua menyatakan itu. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah ini tepuk tangan dulu. Dia sudah keok.